Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa ja'alna minal fuqaha'il amilin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah, masuk ke dalam pembahasan bab as-siyam, bab puasa ya. Faslun, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, faslun fi subuti Ramadan. Sebelum kita masuk ke dalam bab pembahasan tentang puasa, maka mu'allif di sini menuangkan atau menulis bagaimana caranya menetapkan masuknya bulan Ramadan ya. Faslun fi subuti Ramadan, masuknya bulan Ramadan. Yajibu shaumu Ramadhana bi ahadi umuri khamsah. Puasa Ramadan itu wajib hukumnya disebabkan oleh salah satu dari 5 sebab yang akan dijelaskan. Jadi ada 5 sebab sehingga seseorang itu atau seorang hamba yang beriman kepada Allah itu sudah diwajibkan untuk berpuasa pada siang hari bulan Ramadan ya. Jadi metodenya ada 5. Yang pertama, metode menentukan masuknya bulan Ramadan sehingga kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa itu ada 5 cara. Yang pertama, ahaduha bikamali sya'bana thalathina yauman. Dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Misalnya pada hari yang ke-29 Sya'ban pada hari yang ke-29 Sya'ban, kaum muslimin di situ ru'yatul hilal, melihat hilal Ramadan. Kalau misalkan pada hari tersebut hilal Ramadan ternyata tidak bisa dilihat atau belum nampak, maka yang harus dilakukan adalah ikmalu Sya'ban, menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, yang mana hari ke-30 dari bulan Sya'ban ini juga dikenal dengan Yaumus Syak, hari yang di situ ada kemungkinannya 1 Ramadan atau ada juga kemungkinan masih ada pada bulan Sya'ban yang 30 hari, yang ke-30 harinya ya. Nah, di sini Yaumus Syak ini kaum muslimin diharamkan untuk berpuasa kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, puasa di situ digunakan untuk mengqadha hari ke-30 Sya'ban tersebut, digunakan untuk berpuasa puasa qadha atau puasa mengganti bulan puasa Ramadan yang telah lalu. Atau yang kedua syaratnya adalah dia mempunyai kebiasaan berpuasa sejak awal bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Misalkan sejak awal bulan Sya'ban pada saat itu dia mempunyai kebiasaan puasa Senin Kamis, maka tidak apa-apa jika ternyata 30 Sya'ban ini bertepatan dengan salah satu hari Senin atau Kamis untuk dia berpuasa padanya. Atau dia mempunyai kebiasaan dari awal Sya'ban berpuasa Daud, kemudian pada hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban tersebut bertepatan dengan jadwal puasa dia untuk puasa Daud, maka kondisi ini juga boleh untuk seseorang berpuasa pada hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Yang kedua, metode menentukan masuknya bulan Ramadan dan mewajibkan kita untuk berpuasa adalah biru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqon. Wajib berpuasa Ramadan bagi mereka yang sudah melihat bulan kemudian belum disidang. Jadi persaksiannya belum disidang di depan hakim, dan ini kondisinya meskipun persaksian itu berasal dari orang yang fasik atau orang yang terkadang melakukan perbuatan maksiat ya.
Nah, kondisi yang kedua ini hanya mewajibkan bagi dirinya sendiri saja, belum wajib untuk kaum muslimin secara umum, karena persaksian tersebut belum didasari atas sidang dari hakim kaum muslimin. Ya. Yang ketiga, bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadah. Ya. Wajib bagi mereka yang belum melihat bulan dengan atau didasari oleh kabar yang disampaikan seseorang yang adlu syahadah, ya, adil di dalam persaksian, ya, adil di dalam persaksian, yakni menjauhi orang yang adil di dalam persaksian. Itu adalah di sini dikatakan syarat-syarat orang yang diterima persaksiannya itu ada 9. Ya, yang pertama, dia tidak melakukan, orang yang dikatakan adil di dalam persaksiannya itu ada 9 syaratnya. Yang pertama, dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Yang kedua, dia tidak terus melakukan dosa-dosa besar. Artinya sesekali mungkin terjatuh di dalam kemaksiatan, kemudian langsung bertaubat, dan dosa tersebut atau kemaksiatan tersebut tidak terus-terusan dilakukannya. Ya, kemudian yang ketiga, dia laki-laki. Ya, artinya kalau misalkan persaksian perempuan, maka belum bisa menjadi dasar seseorang atau kaum muslimin itu berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, dia harus merdeka, ya, bukan budak. Yang kelima, rasyid atau orang yang baik dalam masalah agamanya. Ini rasyid. Ya, kemudian yang keenam, menjaga muruahnya. Ya, menjaga muruah artinya kehormatan, kewibawaan diri dia sebagai orang yang beriman, menjauhi hal-hal yang bisa melukai kewibawaan dia sebagai seorang muslim, ya, etika, adab. Kemudian yang ketujuh, peka, ya. Yang kedelapan, dia tidak bisu, dan yang kesembilan, tidak tuli dan tidak buta. Taib. Kemudian yang keempat, metode menentukan masuknya bulan Ramadan dan wajib untuk kita berpuasa. Bi ikhbari adli riwayatin mausuqin bihi sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Ada riwayat atau informasi yang disampaikan oleh orang yang memenuhi syarat periwayatan, dia terpercaya. Kalau misalkan yang memberikan kabar itu adalah orang yang terpercaya, maka kondisi kita sebagai orang yang menerima kabar tersebut tidak disyaratkan melihat kondisi hati kita. Apakah orang ini terpercaya? Dia terpercaya. Tapi apakah pada saat dia memberikan kabar ini dia berbohong atau tidak, itu tidak dilihat. Sama-sama wajib bagi kita yang mendengar kabar tersebut untuk berpuasa. Kondisi keduanya, dan ini metode keempat, dari metode keempat ada 2 kondisi. Kondisi pertama, yang memberikan kabar tidak terpercaya. Nah, yang memberikan kabar terpercaya. Kalau terpercaya, maka tidak perlu melihat kondisi hati kita, apakah orang ini jujur atau tidak. Perasaan, tidak perlu melihat perasaan. Kondisi kedua, orang yang memberikan kabar bahwasanya Ramadan telah masuk ini ghairu mausuqin, ya, ghairu mausuqin, tidak terpercaya. Maka ketika kondisinya orang yang memberikan kabar ini ternyata tidak terpercaya, maka perasaan kita harus dipakai. Kira-kira orang ini jujur apa tidak? Kalau misalkan kita yakin dia jujur, maka wajib untuk berpuasa. Kalau misalkan tidak yakin, maka tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kelima adalah bizanni dukhuli Ramadan, ya. Bizanni dukhuli Ramadana bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi dzalik. Dengan berijtihad sampai pada dugaan kuat kalau misalkan Ramadan ini sudah masuk. Ya, ini kondisinya dikhususkan bagi mereka yang tidak tahu waktu. Ya, misalkan dia di penjara di tempat yang di situ tidak kenal siang dan malam, tidak terlihat apakah sudah siang, apakah sudah malam, sehingga dia bingung untuk menentukan ini sudah masuk Ramadan apa belum. Maka bagaimana cara menentukan Ramadan masuk bagi dia sendiri? Cukup dengan ijtihad, berusaha sampai usahanya itu masuk pada tahap zon,
atau kira-kira, dugaan kuat, seperti itu. Kemudian faslun fi syuruti sihhatis shaum. Kemarin kita sudah membahas syarat wajibnya puasa, yakni ya di antaranya adalah Islam, kemudian dia akil balik atau dalam kata lain dia mukallaf, kemudian itaqah atau mampu, kemudian sehat dan mukim. Ya. Ini syarat sah puasa. Syurutu sihatihi arba'atu asya. Syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama Islam, tentunya dia harus muslim. Ya, tidak sah puasa bagi mereka yang non muslim. Wa aklun, aklun artinya dia berakal. Aklun ini asal katanya adalah aklun bimakna man'un, ya, menghalangi. Artinya apa? Orang yang berakal itu sudah sepatutnya menghalangi dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, ini manfaat akal, ya. Kemudian yang ketiga adalah naqaun min nahwi haidin, harus suci dari haid, ya, suci dari haid dan nifas. Kemudian yang ketiga adalah ilmun bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Kita mengetahui bahwasanya waktu ini cocok untuk berpuasa. Karena kenapa dikatakan seperti ini? Karena di kesempatan sebelum ini kita sudah menyampaikan bahwasanya ada waktu-waktu yang tidak cocok untuk digunakan berpuasa. Apa itu waktu-waktu diharamkannya puasa? Di situ ada 5. Yang pertama, Idul Fitri ini tidak boleh dan tidak cocok dan tidak bisa digunakan untuk berpuasa. Kemudian Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik, kemudian Yaumus Syak 30 hari ke-30 bulan Sya'ban, dan yang kelima setengah kedua dari bulan Sya'ban, 16 sampai ke 30 bulan Sya'ban itu hari yang tidak cocok untuk berpuasa. Dan yang terakhir, yang keempat dan yang kelima ini dikecualikan 2 syarat tadi yang sudah kita sebutkan. Kemudian faslun fi syuruti wujubis shaum, syarat wajibnya puasa. Di sini diulangi lagi tentang syarat wajibnya puasa. Syurutu wujubihi khamsatu asya. Syarat wajibnya puasa adalah al-Islam. Islamun, seorang itu harus beragama Islam baru dia wajib puasa. Artinya mereka yang non muslim tidak wajib puasa, tapi tetap dihukum, diiqab lantaran meninggalkan puasa. Dalilnya di mana? Surat Al-Ma'arij, Allah berfirman, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Dikatakan kepada mereka para penghuni neraka Sakor, apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin, dulu kami tidak sholat dan tidak pula memberi makan fakir miskin. Padahal kita tahu bahwasanya syarat wajib sholat juga adalah beragama Islam. Artinya apa? Non muslim itu menjadi objek khitab, objek bicara, lawan bicara nas. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang dasar di dalam beragama, yaitu syahadat dulu, baru setelah itu masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya furu', cabang daripada agama. Tapi yang kedua taklif. Ya, taklif di dalam mustalah lain ini juga bisa dijabarkan menjadi dia berakal dan dia balik. Ya, ini taklif, akal dan balik, ya. Sudah dibebani hukum syariat. Kemudian yang ketiga itaqah, dia mampu untuk berpuasa. Kemudian yang kelima, ya, atau yang keempat, wasihatuhu, dia sehat untuk melakukan puasa. Ada mampu, ada sehat, ya. Di sebagian nusho atau di sebagian kitab yang lain, sebagian ulama menyatukan antara itaqah dan sihah, sehat dan mampu, karena keduanya mirip. Akhirnya dimasukkan menjadi dia harus sehat, seperti itu. Wa iqamatun, dan juga tidak safar, dia harus mukim. Ya, kita balik ke pembahasan mampu. Jadi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia tidak wajib berpuasa
tapi ada konsekuensi lainnya. Seperti misalkan orang yang sudah tua tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka dia tidak perlu berpuasa melainkan harus membayar fidyah. Atau orang yang sehat juga sama. Nah, sehat di sini ada sakit, ya. Mereka yang sakit kemudian sakitnya ini berefek pada kesehatan tubuhnya kalau dia puasa, atau berefek pada penyembuhannya yang mungkin akan menjadi lambat, atau malah menambah penyakitnya, atau menghilangkan fungsi dari tubuhnya, atau bahkan menghilangkan tubuhnya sendiri, maka ini diperbolehkan untuk tidak puasa. Sakit ini ada dua. Yang pertama sakit yang ada kemungkinan untuk sembuh, dan sakit yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Sakit yang ada kemungkinan untuk sembuh itu dia wajib mengqadha, mengganti puasanya. Sedangkan sakit yang tidak mungkin untuk sembuh itu cukup hanya membayar fidyah seperti orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian iqamah, dia harus mukim, bukan musafir. Ya, musafir boleh untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan dengan syarat dia harus memulai perjalanannya, safarnya sejak sebelum masuk waktu subuh. Kemudian faslun fi arkanis shaum, ya, fasal pembahasan rukun puasa. Arkanuhu salah satu asya, rukunnya ada 3. Yang pertama niyatun lailan likulli yaumin fil fard, ya. Di dalam mazhab Syafi'i, jadi rukun dari puasa itu harus diletakkan pada malam hari bulan Ramadan, ya. Pada malam hari bulan Ramadan likulli yaumin, setiap harinya, fil fard, ya, khusus puasa Ramadan wajib, ya. Kemudian watarku mufattirin zakiron mukhtaron ghairu jahilin ma'zur, artinya meninggalkan segala hal yang dapat membatalkan puasa kecuali kalau dia lupa, atau dia terpaksa, dipaksa, atau ghairu jahilin, dia tidak tahu hukum puasa karena mungkin jahilnya ma'zur. Contoh misalkan orang yang baru masuk Islam, belum tahu bagaimana hukum-hukum puasa. Kemudian ketika itu juga dia berniat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Paginya dia makan karena lapar misalkan. Kemudian ditegur, kenapa makan? Jawabannya, saya tidak tahu, baru masuk Islam misalkan. Maka ini tidak membatalkan puasanya dengan syarat setelah diberitahu dia tidak makan lagi. Kemudian yang ketiga adalah shaim, yakni orang yang berpuasa. Ya, orang yang berpuasa di dalam mazhab Asy-Syafi'i dimasukkan menjadi rukun ketiga puasa karena setiap ibadah membutuhkan sesuatu yang sifatnya visual, bisa dilihat. Maka dalam hal ini puasa, lantaran puasa adalah sebuah ibadah yang tidak mungkin diketahui kecuali seseorang itu memberitahukannya, maka para ulama mazhab Asy-Syafi'i memasukkan orang yang berpuasa menjadi sesuatu yang bisa terlihat ketika ibadah puasa menjadi salah satu rukun dari ibadah puasa. Berkenaan dengan niat seperti yang sudah kita sampaikan, niat di dalam menjalankan ibadah puasa ini ada 2. Yang pertama, niat menjalankan ibadah puasa wajib, ya. Niat menjalankan ibadah puasa wajib bulan Ramadan, maka wajib tabyitun niyah, peletakan niat di malam harinya sampai nanti di waktu sahur sebelum masuk waktu subuh. Kemudian bagi mereka yang lupa berniat, maka insya Allah juga ada pembahasannya di dalam kitab ini, puasanya dianggap batal dan dia harus mengqadha puasa serta tidak boleh makan, ya. Dia harus imsak, menahan dirinya dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya hingga tenggelamnya matahari yang menandakan waktu buka puasa tanpa dianggap puasanya tersebut, ya. Kemudian ada niat puasa wajib. Itu puasa wajib ada 4. Yang pertama puasa Ramadan, kemudian puasa qadha mengganti puasa Ramadan, kemudian puasa kafarah, kemudian puasa nazar. Ini dia keempat puasa. Niatnya semuanya harus tabyid dan tidak boleh di tengah hari pada saat puasa. Adapun puasa, niat puasa sunnah, maka diperbolehkan untuk berniat meskipun sudah masuk pagi hari atau siang hari. Wallahu a'lam. Kemudian
Faslun fima yujibu al-qadha awal kafarah. Pasal pembahasan tentang konsekuensi orang yang konsekuensi orang yang tidak berpuasa. Konsekuensinya dia harus mengqadha plus membayar kafaroh. Yakni kafaroh itu ada 3. Kafaroh yang dimaksud di sini kafaroh adalah kafaratul uzma. Yang pertama dia harus membebaskan budak perempuan wanita muslimah, ya. Kalau tidak ada maka turun menjadi puasa 2 bulan berturut-turut, ya, dengan hitungan bulan hijriyah. Kemudian kalau tidak mampu maka memberikan 60 fakir miskin, memberikan makanan kepada 60 orang fakir miskin. Setiap orangnya diberikan sebanyak 1 mud yang kira-kira 700 gram. 700 gram, ya. Baik. Wa yajibu ma'al qada'i, siapa yang wajib mengqadha dan membayar kafarah, ya. Diwajibkan mengqadha puasa, mengganti puasa dan membayar kafaratul uzma, kafarah yang besar bagi mereka yang meninggalkan puasa atau merusak puasanya dengan berjima atau berhubungan suami istri, ya. Jadi mereka yang merusak puasanya dengan cara berjima itu paling tidak ada 5 atau 6 konsekuensi. Yang pertama dia berdosa. Yang kedua di sini hanya disebutkan 3 konsekuensi saja, ya. Di situ yang pertama dia berdosa, yang kedua puasanya batal, yang ketiga dia harus mengganti puasanya, yang keempat dia harus imsak, tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa meskipun puasanya tidak dianggap. Yang kelima dia harus membayar kafarah. Wallahu a'lam. Kemudian sini disebutkan wajib mengqadha puasa disertai dengan membayar kafarah berat serta ditakzir. Nah, yang keenam ditakzir. Apa itu ditakzir? Insyaallah akan kita sampaikan, ya. Serta ditakzir ala man afsada shaumahu, bagi mereka yang merusak puasanya dengan pada siang hari bulan Ramadan dengan jima'in tam, dengan cara berjima, ya. Ya. Tam asimin bihi. Di sini disebutkan berarti ada 4 yang disebutkan. Yang pertama bayar kafarah, kemudian qadha, kemudian takzir, kemudian berdosa. Ada 4. Tadi kita tambahkan 2, yakni imsak, dia harus tidak boleh mendatangi atau melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa sampai maghrib atau sampai waktunya berbuka. Sekarang kita membahas tentang takzir. Apa itu takzir? Takzir itu adalah hukuman yang sifatnya diserahkan kepada hakim muslim. Ya, terserah hakim muslim ini mau memberikan hukuman apa, nanti diputuskan oleh mereka. Itu yang disebut dengan takzir. Ya, taib. Kemudian faslun ma yujibul qadha'a wal imsak. Konsekuensi bagi mereka yang meninggalkan puasa di siang hari bulan Ramadan, yakni berupa mengqadha, yaitu mengganti puasa, dan imsak. Imsak tidak boleh makan dan minum sampai waktunya berbuka. Wa yajibu ma'al qadha, dan diwajibkan mengqadha puasa, wal imsak, dan beserta imsak atas 6 atau lisaumi fisit tati mawadhi, atas 6 golongan berikut ini, ya. Jadi ada 6 orang atau 6 golongan yang kalau misalkan puasanya batal maka dia harus mengganti puasanya, kemudian harus imsak, tidak boleh makan, minum, berjima atau melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa sampai waktu berbuka. Siapa saja? Yang pertama, fi Ramadan, dia membatalkan puasanya di siang hari bulan Ramadan. Artinya mereka yang membatalkan puasanya selain di bulan Ramadan maka tidak wajib imsak, hanya wajib mengqadha jika memang puasanya wajib, ya. La fi ghairihi, bukan selain Ramadan. Ala muta'addin bi fitrihi, bagi mereka yang sengaja membatalkan puasanya, ya. Kemudian yang kedua, ala tarikin niyati lailan fil fard, mereka yang lupa niat malam harinya, ya. Malam hari setelah tarawih langsung tidur, kemudian tidak sempat makan sahur, tiba-tiba tidak sempat berniat, tiba-tiba sudah masuk waktu subuh, belum sempat niat. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, orang yang kondisinya seperti ini maka puasanya dianggap batal, dia harus mengqadha. Kemudian
dia tidak boleh makan, minum, berjima pada siang hari bulan Ramadan tersebut. Ya, puasanya tidak dianggap. Kemudian yang ketiga, ala man tasahhara dhannan baqa al-laili fabana khilafu. Orang yang makan sahur dengan perkiraan masih malam, ternyata ada yang memberitahukan kepada dia bahwasanya sudah masuk waktu subuh. Ya, fabana khilafu, ternyata waktunya sudah bukan malam lagi, waktu untuk sahur sudah habis. Misalkan dia makan dikiranya karena masih gelap belum masuk waktu subuh, tiba-tiba datang temannya pulang sholat subuh mengatakan kita baru sholat subuh, kenapa antum masih makan? Maka kondisinya saat ini batal puasanya, dia harus mengqadha dan tidak boleh makan sampai maghrib, ya, seperti itu. Kemudian kebalikannya juga seperti itu, warabi' ala man aftara dhannan al-ghuruba fabana khilafuhu aidan. Bagi mereka yang berbuka puasa dikiranya sudah maghrib, ternyata belum maghrib. Ya, ini juga wajib mengqadha puasanya dianggap batal, dan dia juga imsak, harus menahan dirinya sampai waktu maghrib. Ini dua kondisi yang sama harus mengqadha puasa. Ada kondisi misalkan dia mengira masih malam sehingga dia makan sahur. Sebenarnya dia makan ini sudah masuk waktu subuh, cuma tidak ada yang memberitahukan kepada dia waktu subuh sudah masuk, nggak ada, sampai seterusnya ternyata memang waktu itu waktu subuh dan dia nggak tahu, benar-benar nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu. Nah, kondisi yang seperti ini maka puasanya tetap dianggap sah, atas dasar kaidah yang mengatakan al aslu baqaul lail. Pada dasarnya malam itu masih ada bagi dia, ya, meskipun pada saat itu dia sebenarnya makan sahur di waktu subuh, ya, dengan syarat tadi tidak ada yang memberitahukan, ya. Nah, berbeda halnya ketika orang itu berbuka puasa dikiranya sudah maghrib, ya, tapi sebenarnya dia makan itu sebelum maghrib, meskipun waktu itu dia nggak tahu, sama sekali nggak tahu, dan nggak ada orang yang ngasih tahu, ya, dikasih tahunya mungkin setelah sehari setelahnya baru dia tahu, ya. Ini puasanya dianggap batal. Kenapa? Atas dasar kaidah al aslu baqaun nahar. Pada dasarnya dia itu masih dalam keadaan siang, yakinnya dia siang, ragu-ragu malam udah datang apa belum. Jadi sisi yang yakinnya yang diambil, kemudian ragu-ragunya dibuang. Kemudian yang kelima, alaman bana lahu yaumus salasin min Sya'ban annahu min Ramadan. Orang yang berbuka karena mengira matahari, orang yang menyangka hari masih hari ke-30 bulan Sya'ban padahal sudah masuk Ramadan. Ya, contohnya misalkan pada hari yang ke-29 Sya'ban dia tidak tahu bahwasanya hilal itu sudah terlihat. Akhirnya besoknya hari ke-30 menurut dia tidak berpuasa, makan. Kemudian tiba-tiba datang temannya memberitahukan kabar bahwasanya semalam itu sudah ada ru'yah dan sudah disidang isbat, ya. Maka kondisi pada saat ini orang tersebut tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai waktunya berbuka, kemudian puasanya harus diqadha, harus diganti. Kemudian pembatal puasa, fima yubtilus shauma, yang membatalkan puasa. Yang pertama, puasa batal karena murtad, orang yang keluar dari Islam batal puasanya. Yang kedua, haid, orang yang keluar darinya haid maka batal puasanya. Kemudian nifas, orang yang keluar darah nifas juga batal puasanya. Yang ketiga, wiladah, ya. Yang keempat, wiladah, orang yang melahirkan juga batal puasanya. Kemudian wajununun walau lahdzah, orang yang terkena gangguan jiwa meskipun sedikit atau sebentar, ini juga batal puasanya. Kemudian wabi igma'in wasukrin ta'adda biha in amma jami'an nahar, orang yang pingsan kemudian atau mabuk atau tidur, yang tidurnya, pingsannya atau mabuknya mulai dari waktu sahur sampai waktu maghrib, nggak ada sadar-sadarnya. Nah, ini kondisinya puasanya batal, ya, meskipun seharian penuh dia tidak ada makan minum, ya. Kemudian faslun fi hukmil iftari fi Ramadan, hukum
iftar tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Ini ada 4 hukum tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama, wajib tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan bagi wanita haid dan wanita nifas. Haram bagi mereka berdua ini untuk berpuasa. Jaiz yang kedua, boleh berbuka tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan bagi siapa? Bagi mereka yang musafir dan bagi mereka yang sakit. Kemudian la wala, tidak wajib dan tidak juga boleh, artinya nggak ada hukumnya. Ya, bagi siapa? Bagi mereka yang dengan gangguan jiwa, ODGJ, tidak ada hukumnya. Dia puasa, tidak puasa sama saja, bukan dikatakan wajib, bukan dikatakan boleh juga. Ya. Kemudian muharram, tidak diperbolehkan berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan bagi mereka yang menunda qada puasanya. Qada puasa Ramadannya ditunda sampai masuk Ramadan selanjutnya. Misalkan tahun lalu puasa Ramadan ada yang batal, kemudian belum diqada sampai masuk Ramadan tahun sekarang, maka tahun sekarang dia tidak lagi mendapatkan rukhsah untuk berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan, ya, dengan syarat dia menundanya gara-gara sengaja padahal dia mampu. Kemudian yang selanjutnya, faslun ma yatarattab alal iftari fi Ramadan. Hukum yang terkait dengan tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan ini juga ada 4, ya. Yang pertama, yalzamu fihil qada wal fidyah, harus mengqada dan membayar fidyah. Ini yang pertama. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak berpuasa lantaran takut akan keselamatan orang lain. Contoh ibu yang menyusui atau ibu yang hamil, ya, dia berbuka puasa, tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan dikarenakan takut akan keselamatan bayinya, ya, maka dia harus mengganti puasanya dan membayar fidyah, ya. Kemudian orang yang kedua adalah al-iftar ma'a ta'khiri qada'in ma imkani hatta ya'ti Ramadan akhar. Dia menunda mengganti puasanya sampai datang Ramadan yang selanjutnya. Jadi bayar fidyahnya ini dihitung sebagai denda, ya. Setiap Ramadan, misalkan tahun lalu dia belum mengganti puasa Ramadan tahun lalunya, masuk Ramadan sekarang, maka setelah Ramadan dia harus mengqadha dan bayar fidyah. Masuk lagi Ramadan selanjutnya, bayar fidyah lagi tambah 2, ya. Tahun ini 1 mud, tahun depan 2 mud, Ramadan selanjutnya lagi 3 mud kalau misalkan selama ketiga Ramadan ini berturut-turut dia tidak mengganti puasanya. Jadi setiap Ramadan dihitung satu mud dari 1 puasa. Tayyib. Kemudian kondisi hukum kedua bagi mereka yang tidak berpuasa, kemudian konsekuensinya harus harus ngapain? Konsekuensinya apa? Ya, kondisi kedua. Kondisi keduanya adalah ma yalzamu fihil qada dunal fidyah. Dia harus mengganti puasanya saja, qada saja tanpa harus membayar fidyah. Siapa? Ini banyak, seperti orang yang pingsan, sakit, kemudian ibu hamil atau menyusui yang dia tidak berpuasa lantaran takut akan keselamatan dirinya sendiri. Ya, tadi yang pertama dia hanya takut akan keselamatan, mengkhawatirkan keselamatan bayinya. Sekarang dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri, maka dia tidak perlu membayar fidyah, hanya mengqadha saja. Kondisi ketiga, dia harus membayar fidyah tanpa mengqadha. Nah, ini yang ketiga. Ya, mayalzamu fil fidyah dunal qadha, harus membayar fidyah tanpa mengqadha puasa. Siapa? Syekhun kabir, orang yang sudah berumur, umurnya sudah tua sehingga tidak mampu lagi untuk berpuasa, ya. Juga orang yang sakit dan sakitnya sudah dihukumi, dikatakan tidak mungkin sembuh, ya. Yang keempat, la wala, tidak ada hukumnya, tidak harus membayar fidyah, tidak juga harus mengqadha puasa. Siapa? Bagi mereka yang meninggalkan puasa lantaran terkena gangguan jiwa, lam yata'adda bijuduni, dengan syarat, ya, dia tidak sengaja, ya, tidak menyebabkan dirinya terkena gangguan jiwa. Tayyib. Yang terakhir, faslun fi ma yasilu ilal jawfi wa la yufattir. Hal-hal, kita pernah mengatakan bahwasanya salah satu pembatal puasa adalah sesuatu yang sifatnya ain, bisa diraba, kemudian masuk ke dalam salah satu dari rongga yang 5, ya, kepala, kemudian telinga, kemudian perut,
kemudian kemih, kemudian kubul dan dubur, ya. Masuk ke dalam jauf melalui manfaz atau lubang yang terbuka itu membatalkan puasa. Nah, di sini dijelaskan ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga tapi tidak membatalkan puasa, ya. Apa saja? Alladzi la yufattir mimma yasilu ilal jawfi sab'atu afrad. Ada 7 sesuatu yang sampai ke tenggorokan, ke rongga, tetapi tidak membatalkan puasa, ada 7 macam. 1, ya, mayasilu ilal jaufi binisyanin, sampai ke tenggorokan atau sampai ke jauf rongga karena lupa. Ya, tadi sudah kita jelaskan, karena lupa. Kemudian yang kedua, masuk karena jahal, ya, tidak tahu hukumnya, dengan jahil yang ada ketentuannya, seperti mungkin jahilnya ma'zur, ada uzurnya karena mungkin baru masuk Islam atau dia tinggal di tempat yang jauh dari peradaban ilmu. Yang ketiga, ikroh, dia masuk sesuatu tersebut tapi karena dipaksa oleh orang lain, mukroh, ya, terpaksa. Yang keempat, bijaroyani riqin bima baina asnanihi wa qad ajiza an majjihi li'udhrihi. Sisa makanan di sela-sela gigi yang tertelan bersama ludah, ya, dan dia tidak mampu menghindarinya, tidak terasa. Sisa makan sahur misalkan, nggak tahu dia ada sesuatu yang sisa menempel di giginya, kemudian masuk bersama ludahnya, ini tidak membatalkan puasa, dengan syarat tidak sengaja. Kemudian wama wasala ilal jawfi wa kana ghubaru tariqin, debu jalanan atau tepung, ya, wama wasala ilaihi wa kana ghurbalata daqiqin. Ini yang 2 hal, ya, sama hukumnya. Seperti debu yang berterbangan di jalanan kemudian tidak sengaja dia telan dan susah untuk dihindari, atau seperti orang yang bekerja di pabrik tepung kemudian ada sisa-sisa tepung yang berterbangan tidak sengaja terhirup masuk ke dalam rongga dia, maka ini juga tidak membatalkan puasa dengan syarat tidak sengaja dan susah untuk dihindari. Atau bisa juga masuk ke dalam hukum ini orang yang misalkan naik motor kemudian kondisinya sedang hujan kemudian susah untuk dihindari, akhirnya masuk ke dalam rongganya, dan ini juga tidak membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir adalah auzubaban ta'iran au nahwahu, semisal lalat yang berterbangan kemudian masuk ke dalam mulutnya secara tidak sengaja. Misalkan kecapean berpuasa kemudian tertidur dengan mulut yang terbuka, kemudian tiba-tiba masuk lalat, dia tutup mulutnya ketelan. Nah, ini tidak apa-apa, yang penting tidak sengaja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini, dan ini setelah bab puasa ini adalah penutup kitabnya. Dan bab puasa di dalam kitab Safinatun Najah ini merupakan tambahan dari Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Jadi kitab Safinatun Najah di beberapa nuskhah itu ada 2 penulis. Yang pertama Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Ini penulis pertama, dia menulis sampai bab zakat. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi yang berasal dari Banten, menulis kitab puasa yang baru saja kita selesaikan. Di dalam terbitan lain dari buku Safinatun Najah ada yang menambahkan bab haji dan umroh yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah. Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah ini dari Yaman. Jadi 2 orang dari Yaman, 1 orang dari Banten, ya. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.